Halo semuanya, ini adalah novel aku yang ada di Novelmi dan novel aku yang berjudul Indahnya Nikah Kilat. Indahnya Nikah Kilat, episode 4, Rumah Mertua. Penerus Sailendra, Indah mengerlingkan netranya mendengar ucapan Marina yang sepintas lalu. Terima kasih Mama. Tapi, bisakah kau tidak mengganggu kami? Riko mendekat pada Indah dan merangkul Indah saat bicara dengan Marina. Tak menghiraukan ucapan Marina. Riko sayang, aku mengucapkannya tulus. Masa kau menuduhku sebagai pengganggu? Aku hanya ingin mengutarakan harapanku dari pernikahanmu, Riko sayang. Jawab Marina, lalu melirik ke arah Indah. Aku juga ingin menyapa istrimu. Aku sekarang adalah orang tua kalian berdua. Jawab Marina sambil menatap kedua orang di hadapannya. Bergantian menunjukkan senyumnya yang menawan. Walau hatinya, siapa yang tahu apa yang ada di dalam sana? Riko mendengus, tapi tetap mencoba membuat mimik wajahnya tetap enak dipandang dan tak mencurigakan untuk para tamu undangan. Sudahlah Mama, pesta sebentar lagi akan bubar. Apa tidak sebaiknya kau memberikan waktu istirahat untukku dan istriku? Kami lelah. Riko memainkan perannya kembali untuk mengusir Marina dengan cara yang sangat halus. Tenanglah Riko, aku sudah menyiapkan tempat kalian beristirahat. Jelas Marina. Apa maksudmu, Mama? Mobil pengantinmu sudah siap di foyer. Kalian berdua malam ini akan tinggal di rumah keluarga besar kita. Jawab Marina lagi. Apa, Mama? Netra Riko membelalak, menatap Marina sambil menggelengkan kepalanya, menolak. Apa yang salah, Riko? Ini adalah hari pernikahanmu. Di hari pernikahan, kau harus kembali ke rumahmu. Karena besok, kalian akan bulan madu dan kami tidak bisa bertemu dengan kalian lagi. Dan ini adalah tradisi di keluarga kita untuk pengantin baru. Kau melupakan itu? Klik. Riko kembali menelan salivanya, membayangkan yang akan terjadi bila dirinya tinggal di rumah mamanya. Kemungkinan untuk pisah kamar dengan Indah adalah hal yang mustahil. Hatinya kembali berdecak, dan Riko berusaha memikirkan 1000 cara untuk lolos. Tapi melihat wajah Marina yang tak mungkin bisa diajak bernegosiasi, Riko akhirnya pasrah, menganggukkan kepala. Sampai jumpa di rumah sayang. Riko membiarkan Marina pergi dengan tangannya yang mengepal. Ayo. Tunggu. Seriusan, kita ke rumah orang tua Anda, Tuan? Tanya Indah. Ketika Marina sudah menjauh dan Riko sudah mengeluarkan perintah. Shh. Berhati-hatilah bicara. Panggilanmu kepadaku sangat berbahaya. Jangan buat orang curiga. Kau bisa memanggilku Riko, sayang, suamiku, atau apapun. Tapi tidak dengan panggilan yang aku dengar dari bibirmu tadi.
Riko memberikan ketegasan sambil tangan kirinya mencengkram pinggang Indah erat-erat. Baik tuh, suamiku. Jawab Indah akhirnya dengan suaranya yang berat mengutarakan kalimat yang semakin menimbulkan getaran tak wajar di hatinya. Bagus. Panggil aku seperti itu juga tidak apa-apa. Jawab Riko lagi. Lalu dia melirik ke arah Indah. Ingat, hanya di depan orang. Kalau kita hanya berdua, jangan pernah memanggilku begitu. Jijik aku mendengarnya. Cup. Lagi. Bibir Riko menempel di pipi Indah setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sebelum sempat Indah menghindar. Cekrek. Kameramen beraksi. Kyak! Membuat Indah keselibet kain dan high heels. Bruk. Sehingga terjatuh setelah Riko mengecupnya. Maaf. Tapi ini pertama kalinya aku pakai high heels. Bisa kau turunkan aku? Ucap Indah yang sangat malu karena kecerobohannya. Cekrek, cekrek. Kamu tuh perempuan bukan sih? Udah gak bisa pakai make up, gak bisa pakai high heels, gak bisa lemah lembut. Jangan GR, ini acting doang. Riko ngedumel sambil menggendong Indah dan tentu saja suara itu hanya terdengar oleh Indah. Wajah Riko juga sudah dipasang agar terlihat khawatir untuk mengelabui kameramen. Ingin sekali Indah rasanya meninju wajah Riko saat itu juga. Tapi yang bisa dilakukannya hanya menghela nafas sambil menunduk. Tak ingin lagi menatap wajah penuh keangkuhan milik Riko. Ganteng sih. Tubuhnya juga wangi banget. Badannya tegap. Dia juga cukup kuat karena bisa menggendongku tanpa ngos-ngosan. Bahkan aku masih bisa mendengar irama jantungnya yang masih normal di telingaku. Tapi tetap saja omongannya pedas. Ngalahin pedasnya cabe. Omel Indah di dalam hatinya untuk Riko. Hampir saja dirinya tidak tahan untuk mengutarakan ini. Tapi mengingat tubuhnya yang masih ada di tangan Riko, membuat Indah menahan diri. Tak ingin Riko membanting tubuhnya setelah mendengar apa yang diucapkannya. Indah bersabar hingga Riko mendudukannya di dalam mobil. Kita akan berangkat sekarang, Tuan? Tanya Bara kepada Riko. Pria itu pun melirik Bara sedikit, lalu mengangguk. Tak ada lagi yang ingin dikatakan oleh Riko. Dirinya memilih memutar masuk ke bagian lain sisi mobilnya, lalu menghempaskan tubuhnya sambil mendengus. Masih sakit kakinya? Riko bertanya karena pas sekali ketika dia masuk mobil, Indah sedang memijit kakinya dan sudah melepas high heelsnya. Paling kusleo, jawab Indah tanpa menatap Riko. Kayaknya aku harus mendaftarkanmu kursus kepribadian deh. Celetukan Riko membuat Indah menengok padanya dan membelalakan mata. Apa? Kursus kepribadian? Indah mengerjitkan dahinya dan kepalanya pun menggeleng mantap. Iya iyalah kursus kepribadian. Kamu tuh cewek, tapi sikapnya benar-benar nggak kayak cewek. Kamu nggak bisa make up, nggak bisa ngurus diri, sampai kamu bisa jerawatan kayak gitu. Tambah lagi,
kamu gak bisa pakai pakaian yang harusnya bisa dipakai oleh semua wanita kalau ingin terlihat cantik. Sekarang, kamu udah terikat sama aku sebagai istriku. Aku memang gak suka sama kamu. Dan kita sudah bikin perjanjian 1 tahun untuk pisah. Tapi selama kamu nikah sama aku gak mau dipermalukan di depan umum seperti tadi. Kamu jatuh. So no excuse. Riko bicara lagi sambil melotot menatap Indah dengan kedua tangannya bersedekap. Kan gak ada kali di perjanjian aku harus ikut kursus-kursus begitu. Aku gak mau. Indah minder. Langsung cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Penolakan kamu sama artinya dengan ketidakpuasanku. Ketidakpuasanku sama artinya aku akan menambahkan pasal pada perjanjian itu. Dan ujungnya, bisa saja aku membatalkan mengembalikan tanah dan rumahmu. Kau pilih sendiri, mengikuti aturan yang sudah aku buat, atau kau ingin menolak dan membuat perjanjian kita semakin sulit untukmu. Riko yang kesal dengan mamanya, akhirnya melampiaskan semuanya kepada Indah. Membuat kepala Indah puyeng 7 keliling. Tapi, gak ada tapi. Sekarang ini, kamu istriku, dan aku tidak mau perbuatanmu mencoreng nama baikku di perusahaan. Ingat ya, kamu harus memperhatikan apa yang aku katakan. Riko bicara sambil mengangkat satu telunjuknya dan menuding-nuding kepada Indah. Memperhatikan apa? Yang sopan sedikit coba sih. Tanya Indah polos sambil berusaha menghindar dari telunjuk Riko. Perhatikan aku baik-baik. Pertama, aku gak mau lagi ngelihat jerawatmu. Gimana pun caranya, kamu harus bisa menutupi itu seperti sekarang. Kedua, kamu harus bersikap seperti wanita kalangan atas. Selama setahun ini, jaga nama baikku sebagai suamimu. Mamaku pasti akan membawamu bertemu dengan teman-temannya, kearisan sosialita dan banyak lagi. Aku tak hafal. Aku ingin kamu tampil anggun, karena sekarang aku suamimu. Yang ketiga, aku hargain semua aktivitasmu dan kamu juga menghargai semua aktivitasku. Kita tidak akan saling mengganggu aktivitas satu sama lain. Tapi, kalau sudah hubungannya dengan keluarga dan pertemuan keluarga, atau apapun itu, kita harus sama-sama meninggalkan semua aktivitas kita dan fokus dulu pada pernikahan pura-pura kita. Sisanya nanti aku pikirin lagi. Tapi yang sekarang, kamu harus ingat 3 hal itu dulu. Ngerti kamu? Ish, cerewet amat sih. Kamu laki atau perempuan sih? Lemes banget mulutnya. Protes Indah. Ish, bisa gak sih kamu gak ngejawab kalau diingetin? Celetuk Riko yang agak kesal karena terus-terusan Indah melawannya. Keluar sekarang. Tak lagi dia ingin berbasa-basi, Riko pun sudah melangkahkan kakinya keluar, menuju masuk ke teras rumahnya. Klek. Kenapa jalannya lelet banget sih, kayak siput? Mendengar pintu mobil baru ditutup, Riko menengok dan bicara sambil menatap Indah yang baru saja keluar dari mobil. Indah mencoba untuk menaiki tangga sambil meringis dengan 2 tangannya sudah memegang sepatunya. Kakiku sakit, gak bisa jalan cepet-cepet. Manja. Riko mendengus, lalu mendekat dan mengangkat tubuh Indah. Turunin aku sekarang. Siapa juga yang manja? Diam, jangan berisik. Jangan menarik perhatian orang-orang di sini. Lagi, Riko menambahkan dengan suaranya yang tertahan ketika seorang pelayan mendekat. Selamat datang Tuan Riko. Terima kasih Pak Min. Riko bicara masih dengan senyum di wajahnya. Kenalkan,
Ini istriku. Tolong layani dia dengan baik, Pak Min. Tentu saja, Tuan. Pak Min lalu memalingkan wajahnya menatap Indah. Selamat datang, Nyonya. Dan selamat atas pernikahan Nyonya dengan Tuan Riko. Tidak memberikan waktu Indah menjawab Pak Min, Riko langsung melangkahkan kakinya menuju ke lantai atas. Klek. Bruk. Ish. Indah meringis sambil memegang punggungnya yang baru saja dilempar oleh Riko ke sofa. Kamu makannya apa sih? Berat banget tahu. Keluh Riko yang kembali memaki Indah dan dia seakan kesakitan tangannya. Lalu membuka jasnya, langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Ya Tuhan, haruskah aku sekamar dengannya? Apa dia nggak bisa apa kasih kamar lain untuk aku? Bisik hati Indah lagi yang mencoba untuk menahan kesalnya dan tidak sama sekali mengomentari Riko yang melemparnya, tapi justru ngeri dengan kamar mereka yang harus berbagi saat ini. Riko, kamu panggil aku apa? Riko merubah posisinya menjadi duduk dan menatap Indah. Di sini nggak ada orang. Kamu harus menghormatiku. Ish, kamu nggak ngerti untuk sopan dikit padaku? Ingat, aku lebih tua darimu. Gila hormat banget sih. Celetuk Indah makin kesal pada Riko. Shh, berisik banget ya. Jangan buat masalah coba, aku capek. Ngantuk. Omel Riko lagi yang ingin merebahkan tubuhnya. Kamu belum jawab pertanyaanku tadi. Tuan Riko yang terhormat, bisa nggak sih kamu kasih aku kamar lainnya? Indah kembali berteriak menatap Riko. Riko mendengus. Pish, dengarkan aku. Aku punya nama ya. Kenapa aku dipanggil kayak gitu terus? Udahlah. Aku lupa nama kamu siapa. Aku panggil seingat aku aja. Pokoknya, kamu jangan banyak maunya. Tidur aja di situ. Jangan berisik. Nggak ada negosiasi. Indah berdecak kesal dan tanpa menjawab. Indah merebahkan tubuhnya, membalikan badannya, tidak ingin menatap Riko. Push. Teriak Riko lagi. Ada apa lagi sih? Jawab Indah sambil memutar bola matanya. Kamu jorok banget sih. Wajahmu masih bermakeup. Baju juga belum diganti. Pantes saja kamu jerawatan. Bersihkan dulu sana. Perintah Riko kemudian. Sungguh, kata-kata Riko menusuk sekali ke dalam hati Indah. Ini orang beneran gak punya tata krama ya? Dia tuh seneng banget menghina aku. Aku juga tadinya pengen bersihin wajahku. Tapi gimana cara aku jalan ke kamar mandi? Kakiku sakit begini. Indah pun kesal. Dan dia kembali berusaha untuk menahan amarahnya sambil mencoba berdiri ke kamar mandi yang ditunjuk oleh Riko. Kalau bukan karena rumahku dan tempat tinggal adik-adikku, udah aku cabein itu mulutnya. Bisik hati Indah kemudian sambil berjalan ke kamar mandi.
Kenapa lambat banget sih jalannya kayak siput? Kamu kenapa sih ngomentarin aku terus? Yang cerewet, aku atau kamu sih? Iya, gimana aku nggak komentar? Kalau kamu seperti nyari perhatianku. Jalan pelan-pelan kayak gitu. Kamu mau aku kasihan bukan? Mau aku gendongin ke kamar mandi gitu? Klik. Lagi, Indah menelan salivanya ketika mendengar ucapan Riko. Tuan Riko yang terhormat, kalau Anda tidak mau terganggu, sebaiknya Anda memejamkan mata Anda. Tidur dengan tenang. Jangan pikirin saya. Maaf, saya tidak pernah berniat untuk mencari perhatian Anda. Jawab Indah, dan setelah ucapan Riko, Indah benar-benar menyeret kakinya yang sakit tak peduli dengan pandangan Riko. Indah langsung menuju ke kamar mandi. Gila ya, ada orang yang mulutnya seperti itu. Hati Indah nyeletuk sambil mengganti pakaian tidurnya. Dan Indah pun sedikit meringis melihat kakinya yang terlihat agak bengkak sekarang. Aduh, enak ini kalau dipijit. Tapi aku nggak bawa minyak urut lagi. Indah menyabarkan diri, meraih bathrobe dan keluar dari kamar mandi. Push. Lagi, panggilan itu membuat Indah diam di tempat. Mau apa dia? Kenapa dia memanggilku dan mendekat padaku? Bisik hati Indah dengan ekor matanya yang melirik ke arah Riko yang sedang mendekat padanya. Tuan Riko, kamu mau apa? Puk. Bagaimana kak? Menarik kan ceritanya? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk download aplikasi Novelme dan Novelaku dan lanjutkan baca di sana. Link novel aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.